Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa alikum naron wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dahulu kala ketika nenek moyang kita, Nabi yang pertama Adam alaihissalam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Keadaan bumi ini gelap karena dia diturunkan pada waktu malam. Dia tercekam, takut menyelimuti dirinya. Tetapi lambat laun, malam pun mulai berlalu, fajar pun mulai menyingsing, sehingga dia pun merasa gembira dan bahagia. Sehingga dia mendirikan sholat 2 rakaat. Dan berbeda ketika dia ada di surga, semuanya terasa mudah, semuanya ada, indah, nikmat. Tetapi di bumi ini, ketika dia harus makan, dia haruslah berburu. Ketika dapat hewan buruannya pun ia sembelih, tapi tidak dapat ia lakukan apa-apa, karena ia tidak dapat memasaknya, karena ia tidak ada api. Sehingga ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berilah aku api ya Allah, sehingga aku dapat memasak makanan ini. Kemudian Allah pun ridho mendengar doa dari sang Nabi ini. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, temui malaikat Malik di neraka dan mintakan api kepada malaikat Malik, dan berikan api itu kepada hambaku Adam alaihissalam. Malaikat Jibril pun berangkat menemui Malik. Assalamualaikum, hai malaikat Malik, aku diperintahkan oleh Allah untuk memintakan api neraka ini sebesar biji kurma. Untuk apa ya malaikat Jibril? Ini akan kubawa ke dunia untuk kuberikan kepada Adam. Kata malaikat Malik, jika kuberikan api neraka ini sebesar biji kurma, maka langit dan bumi ini akan meleleh, akan hancur, malaikat Jibril. Kalau begitu, kata malaikat Jibril, berilah setengah dari biji kurma ini. Jibril, kata malaikat Malik, kalau setengah biji kurma api neraka ini kuberikan kepadamu, ketahuilah, maka seluruh bumi itu akan mengering, dan tidak satu pun tumbuhan yang akan hidup, dan langit pun tidak akan menurunkan air hujannya. Kemudian Jibril memohon kepada Allah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan petunjuknya dan memerintahkan kepada Jibril, mintakan api neraka itu sebesar biji zahrah. Kemudian malaikat Jibril kembali lagi kepada malaikat Malik dan memintakan api neraka itu sebesar biji zahrah. Malaikat Jibril turun ke bumi, dia bawa api neraka sebesar biji zahrah ini. Tapi malaikat Jibril melihat api ini masihlah terlalu panas, sehingga malaikat Jibril mencelupkan api sebesar biji zahrah tadi ke sungai-sungai yang ada di bumi ini. Tidak kurang 70 sungai tempat dia mencelupkan, mendinginkan api neraka yang sebesar biji zahrah ini. Kemudian setelah dianggap cukup, malaikat Jibril memberikan api tersebut pada Adam di puncak gunung. Ketika api sebesar biji zahrah ini diletakkan di atas puncak gunung, gunung tadi meleleh. Batu besi yang ada di gunung itu pun mencair, meleleh, sehingga meringsek ke dalam permukaan bumi. Sehingga Jibril pun mengambil kembali api yang sebesar biji zahrah tadi dan dibawanya lagi ke dalam neraka. Nah, sisa api dari neraka tadi, inilah yang menjadi magma lahar yang menjadi api untuk kehidupan kita di bumi ini.
sungguhlah sangat mengerikan. Suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Jibril, seperti apakah panasnya api neraka itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Duhai Nabi yang mulia, api neraka itu adalah api yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun dia panaskan, sehingga warna api itu memerah. Kemudian Allah memanaskannya 1000 tahun lagi, sehingga api merah tersebut berubahlah menjadi putih. Kemudian Allah memanaskan lagi sampai 1000 tahun lagi, berarti selama 3000 tahun, sehingga api tersebut berubah warna menjadi hitam pekat dan sangatlah mengerikan. Dan jikapun baju-baju orang di neraka diletakkan di muka bumi ini, dihamparkan di laut-laut di bumi ini, maka seluruh laut yang ada di bumi ini akan mengering dan seluruh ikan pastilah akan mati. Dan jikapun belenggu atau rantai-rantai pengikat orang-orang di neraka itu dilemparkan di atas permukaan gunung-gunung di bumi ini, maka seluruh gunung itu akan meleleh, akan hancur. Nauzubillahi min dzalik. Begitulah dan sangatlah mengerikan. Dan saya di sini mengajak, marilah kita jauhi api neraka itu. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Adam bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam surah Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam taubat, menyesali kesalahannya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah menzalimi diriku. Jika tak kau ampuni dan jika tak kau sayangi, jadilah aku atau kami ini orang-orang yang merugi. Rasulullah bersabda, jauhilah api neraka olehmu, walau hanya dengan sebutir biji kurma. Marilah kita bersedekah. Assalamualaikum.